Halo, ketemu lagi dengan Suheri melalui Suheri Channel, Suheri Official YouTube Channel. Hari ini kita mau bahas satu topik tentang penggunaan bunga telang. Nah, bunga telang ini sangat gampang tumbuhnya kalau Anda tanam di depan rumah, kemudian Anda punya pagar, di situ dia akan bisa merambat, dan dia akan merambat mengikuti pagar tersebut sehingga kelihatannya seperti rindang. Nah, kalau dia sudah berbunga, bunga ini bisa dipetik. Saya biasanya petik setiap pagi ya. Kalau sudah 1 hari lewat, bunganya itu akan layu. Nah, bunga-bunga yang saya petik ini kemudian saya jemur di dalam suatu nampan yang terkena matahari. Ini untuk dikeringkan. Kadang-kadang pemanfaatannya bisa saya lakukan dengan mengambil yang daun-daun yang bunga-bunga yang masih segar itu ya, yang baru dipetik, sekitar 3-5 bunga, kemudian direndam di air panas atau diseduh dengan air mendidih. Tunggu beberapa saat, ya sekitar 5-10 menit, kemudian airnya itu disaring dan diminum. Atau cara yang kedua adalah setelah dijemur kering, kemudian itu dijadikan bubuk teh. Kemudian ini yang kita seduh dengan air pada saat kita meminumnya. Apapun yang Anda lakukan, maka khasiat daripada daun telang, bunga telang ini dapat disampaikan sebagai berikut. Ini saya baca melalui Google ya, supaya ada gambaran bagi kita semua. Yang pertama, meningkatkan kesehatan otak. Ya, di sini tentunya kesehatan otak ini tergantung pada tingkat komunikasi otak kita. Ya. Bunga telang ini terdiri dari asetilkolin yang jika dikonsumsi itu dapat membantu meningkatkan kadar asetilkolin di otak. Nah, dan seperti mana kita ketahui bahwa kadar asetilkolin ini akan menurun dengan bertambahnya usia, sehingga bisa menghilangkan memori dan masalah lainnya semakin tua seseorang. Kalau kita rutin mengkonsumsi ini, maka diharapkan akan berbalik. Jadi kadar asetilkolin itu akan tumbuh kembali, kemudian itu akan memperbaiki kinerja otak. Karena di dalam bunga telang ini memiliki manfaat kesehatan pada otak yang meningkatkan kemampuan berpikir. Ini seperti yang dikutip di dalam Journal of Natural Remedies. Yang kedua adalah untuk membantu wanita-wanita yang memiliki masa menstruasi yang tidak teratur. Ya, saya kira ini beberapa wanita yang mungkin sudah menggunakan bunga telang ini pasti sudah merasakan manfaatnya, atau paling tidak kemungkinan sudah merasakan manfaatnya, karena penyebab dari ketidakteraturan masalah menstruasi ini bisa berbagai macam hal. Tapi dengan mengkonsumsi bunga telang ini mudah-mudahan dapat diatasi. Seperti halnya di dalam Journal of Traditional and Complementary Medicine, bunga ini mampu mengatasi masalah reproduksi pada perempuan selain menstruasi yang tidak teratur seperti keputihan yang tidak normal. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan sistem saraf. Sistem saraf ini memiliki peran penting dalam metabolisme di dalam seluruh tubuh kita. Dan bunga telang ini bisa meningkatkan kinerja sistem tersebut karena adanya beberapa senyawa yang terdapat di dalam bunga telang tersebut. Ya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Pharmacology, Biotechnology and Behavior, kandungan yang ditemukan pada bunga telang itu memiliki aktivitas nootropik, ansiolitik, antidepresan, antikonvulsan, dan anti-stres. Ya, jadi ini berarti bunga telang ini mampu sangat baik ya untuk saraf otak. Yang berikutnya adalah yang keempat, itu bunga telang bisa mengobati asma secara alami.
Reaksi alergi bisa menyebabkan terjadinya asma. Nah, bunga telang ini cukup efektif dari beberapa penelitian yang ada untuk mengobati secara alami asma, karena dengan dikonsumsi ini maka dapat mengurangi alergi yang mungkin terjadi. Ya, sekali lagi menurut International Journal of Pharmaceutical Science and Research, adanya kandungan antioksidan dan antiasmatik ekstrak etanol dari akar bunga telang itu menunjukkan perlindungan signifikan terhadap alergi. Hal lainnya adalah berita gembira bagi mereka-mereka yang mengalami penyakit diabetes. Ya. Salah satu manfaat yang luar biasa adalah dapat mengontrol penyerapan gula darah, sehingga dapat membantu dan mengontrol kadar gula darah pada pasien diabetes. Tentunya ini dapat menambah daftar makanan atau minuman yang bisa digunakan oleh para penderita diabetes. Di sini Tropical Journal of Pharmaceutical Research menyampaikan bahwa ekstrak air daun dari bunga telang ini dapat mengurangi glukosa serut, hemoglobin terglikosilasi, dan aktivitas enzim gluconeogenik glukosa 6-fosfatase, dan dapat meningkatkan insulin serum, glikogen hati, dan otot rangka, serta aktivitas enzim glikotik glukokinase. Kelihatan agak sangat medis bahasa-bahasanya, tapi saya kira pada intinya adalah bahwa bunga telang ini berkhasiat untuk obat diabetes. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, yang sering disebut orang, bunga telang ini sangat cocok untuk membersihkan mata, walaupun pada saat mata dicuci dan telang ini akan terasa menyakitkan atau nyeri atau perih gitu ya. Namun bunga telang ini bisa berguna untuk menjaga kesehatan mata. Oke, kenapa? Seperti halnya penyakit-penyakit mata yang terjadi di Asia Tenggara, bunga telang ini sangat cocok untuk digunakan sebagai obat, ya. Seperti infeksi mata, mata merah muda, atau konjungtivitis, ya, konjungtivitas, ya, oke. Procedia Chemistry menyebutkan dalam studinya, bunga telang membantu menjaga dari penyakit konjungtivitas dengan menjaga agar tidak ada bakteri yang dapat merusak mata dan mensterilkannya. Luar biasa. Yang ketujuh adalah bagus untuk sistem pencernaan. Bunga telang ini bagus karena sifat antibakterinya. Bunga telang dapat membantu mengatasi beberapa masalah pencernaan, termasuk keracunan makanan. Dari Multidisciplinary Digital Publishing Institute disampaikan bunga telang dapat menghambat aktivitas amilase pankreas yang mengarah pada pengurangan pelepasan maltosa dari tepung. Ya, bahwa penambahan ekstrak bunga telang ke dalam tepung dapat menghambat kecernaan pati melalui penghambatan enzim pencernaan karbohidrat, termasuk amilase pankreas dan glukosidase usus. Luar biasa. Kemudian yang ke-8 adalah penggunaan sebagai tonik atau mengobati demensia. Jadi di sini dikatakan bahwa bunga telang juga bisa mengobati demensia. Seperti halnya orang India dalam pengobatan tradisionalnya, bunga telang dipercaya sebagai tonik otak dan diyakini dapat meningkatkan daya ingat dan kecerdasan. Nah, kalau ada yang merasa kurang cerdas gitu ya, suka lupa, saya kira bunga telang ini mungkin bisa juga menjadi salah satu alternatif obat, bukan obat lah ya, sebagai suplemen yang murah meriah yang bisa Anda gunakan untuk kepentingan tersebut. Dalam beberapa penelitian terhadap hewan juga sudah ditunjukkan bahwa keefektifan bunga telang dalam meningkatkan kemampuan menghafal pada tikus. Nah, tikus saja bisa menghafal, coba apalagi manusia ya, sehingga sangat memungkinkan untuk mengobati demensia pada manusia. Paramecial Biology menunjukkan bahwa ekstrak bunga telang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan
asetilkolin otak tikus dan aktivitas asetilkolinesterase dengan cara yang mirip dengan obat pelindung otak standar iritinol. Habis? Belum, masih ada lagi ya. Masih ada lagi, tenang. Pengobatan rumah untuk sakit kepala. Ya. Kalau Anda mengalami rasa sakit kepala, kadang-kadang kita tidak diperkenankan minum obat atau rasa sakit, terutama mungkin di sini bagi ibu-ibu yang baru melahirkan atau ibu-ibu yang hamil. Ya. Oleh karena itu tidak perlu khawatir, sebab bunga telang ternyata dapat digunakan sebagai pengobatan rumahan untuk sakit kepala. Journal of Pharmacy Research mencatat banyak unsur yang bermanfaat yang ditemukan dari bagian tanamannya. Ya. Konstituen kimia aktif yang dilaporkan dari tanaman ini adalah tanin, resin, pati, taraxerol, taraxerona, alkaloids, flavonoids, saponin, protein, antisianin, dan karbohidrat. Nah, dalam pengobatan tradisional, tanaman ini digunakan untuk pengobatan seperti penyakit kuning, migrain, ya, tenggorokan, infeksi mata, penyakit kulit, asma, sendi bengkak, sakit telinga, erupsi, demam, infeksi saluran kemih, sembelit, sakit kepala, gangguan pencernaan, kusta, dan gangguan sistem saraf pusat. Cukup? Enggak, masih ada lagi. Jadi ini sepertinya obat, bukan obat lah ya, tapi tanaman yang sangat berkhasiat untuk bisa dikonsumsi, diminum airnya. Ya. Tadi saya sudah sampaikan sakit kepala ini juga bisa mengatasi rambut yang rontok. Ya. Dalam pengobatan Thailand kuno, ramuan bunga telang itu telah digunakan berabad-abad, ya, untuk mengobati kebotakan pada pria. Adanya uban yang terlalu dini, ramuan ini dipercaya secara turun-menurun dan katanya diklaim berhasil. Waduh, kalau gitu saya termasuk botak, perlu juga nih secara rutin. Selama ini nggak rutin soalnya. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Bahan utama dalam bunga telang yang mengandung hal tersebut adalah antosianin yang dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di kulit kepala dan mempertahankan serta memperkuat folikel rambut yang dapat mengatasi kerontokan rambut dan uban. Oke. Di sini juga disampaikan bahwa bunga telang dapat membantu dalam keadaan hamil ya. Yaitu pengganti kafein saat hamil. Mengapa ini bermanfaat pada masa kehamilan? Seperti halnya teh chamomile dan teh hijau, bunga telang juga dapat menjadi alternatif yang sehat sebagai pengganti kafein selama kehamilan. Itu dikutip dari sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh ResearchGate. Kemudian pewarna makanan dan minuman alami tanpa zat kimia. Ya, warnanya yang bagus, yang ungu, itu bisa digunakan untuk pewarna makanan dan minuman sehingga kelihatan cantik. Ya, dari nilai tua ini menjadi safir, menjadi biru transparan, tergantung berapa lama dan berapa banyak bunga telang yang diseduh. John McRae, pemilik Teagle Berries, sebuah kedai kopi dan teh di Rosemead, California, yang menjual boba dan camilan manis lainnya, pertama kali tertarik pada bunga telang setelah melihat bahan pada menu koktail. Oke. Di kedai John dia menggunakan teh bunga telang organik dan metode seduhan yang tepat untuk memastikan bahwa minumannya mengawetkan rasa yang alami dan ringan serta seperti versi teh hijau yang sangat lembut. Jika Anda menggunakan metode ini harus yang tepat, maka rasanya akan menyenangkan katanya. Oke, itu kira-kira manfaat-manfaat yang bisa dijelaskan. Ini bisa Anda lihat di orami.co.id. Saya kira bagi Anda yang ingin mencoba menggunakan bunga telang sebagai salah satu
bahan yang akan dikonsumsi, terutama setelah diseduh airnya diminum sebagai apa? Mungkin pencegahan ya, hal-hal yang positif saya kira, dan mudah ditanam. Kalau diperoleh juga mudah, bisa Anda beli di Tokopedia atau mungkin juga di tempat-tempat yang menyediakannya. Adapun caranya biasanya tergantung daripada jenis keluhan yang mungkin dialami. Seperti kalau sembelit, beberapa bunga telang tumbuk jadi bubuk ya, kemudian minum bubuk tersebut dengan hangat, suam-suam selama 3 hari, atau ambil 10 gram akarnya dan rendam dalam 2 gelas air selama 5 jam, minum 2 kali sehari selama 3 hari. Cuma kalau akarnya Anda butuh, nanti banyak, nanti daunnya hilang, karena kalau akarnya diambil mati lah daunnya ya. Mungkin lebih baik bunganya saja. Sakit telinga, ambil ekstrak daun bunga telang, kemudian dihangatkan, campur sedikit garam dan usapkan di area luar telinga. Kaki gajah, ambil akarnya dan buat menjadi pasta dan sedikit air, minumlah pasta tersebut dengan air hangat suam. Oke. Kemudian kalau bengkak, haluskan beberapa daun, tambahkan sedikit garam, kemudian campur, oleskan pasta di bagian yang sakit 2 kali sehari. Menambah memori, goreng pasta bunga telang dengan mentega murni, konsumsi sebanyak 3 gram 2 kali sehari. Kemudian pendarahan uterus, giling bunga kering dari bunga telang, ambil 1 gram bubuk dan campur dengan madu, minum 3 kali sehari. Migrain, punya 2 lembar daun bunga telang setiap hari. Gangguan pencernaan, asupan 5 gram bubuk akar bunga telang membantu menyembuhkan gangguan pencernaan. Saya kira itu adalah beberapa manfaat bunga telang ya. Di sini seperti yang saya baca dari orami.co.id, sumber yang dipakai dalam tulisan ini juga banyak. Anda bisa lihat di website tersebut, yaitu 11 plus manfaat bunga telang. Selamat mencoba, selamat berkreasi dengan indahnya warna bunga telang, dan mudah-mudahan kita senantiasa sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikuti terus YouTube channel saya, karena banyak informasi yang akan Anda dapatkan melalui YouTube channel ini yang bisa memberikan kebahagiaan, kesehatan, kemajuan, kesuksesan, atau juga bagaimana Anda mengelola keuangan Anda agar keuangan Anda menjadi sehat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ciao.